Mari kita gas. Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di kanal ini, kanal yang berbicara tentang perbandingan kosakata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia. Kanal ini juga berbicara pernak-pernik dan informasi tentang Malaysia dan warganet Malaysia, dan semoga informasi tersebut bermanfaat untuk warganet Indonesia. Dalam video kali ini, topik pembahasan kita sekaligus dua topik, di mana topik pertama adalah membahas pernak-pernik tentang warganet Malaysia. Tentu kita bisa melihatnya melalui dari komentar-komentar yang mereka tuliskan. Topik kedua adalah kita akan berbicara tentang kosakata. Kosakata itu adalah berdasarkan permintaan dari warganet Indonesia. Nah, ini komentar dari penonton setia saya, warganet Malaysia. Meskipun kami terus difitnah dengan kata-kata hina, nama Malaidesh, Malaysia, ODGJ, AQ Rp15, dan lain-lain, dan dihajar dengan mari kita gas. Kita terus holorkan tangan persahabatan ke seluruh warga Nusantara yang termasuk warga kita sendiri. Oh, yang lu tembakin itu ya? Oh iya, oke. Inilah nikmatnya bulan Ramadan. Iya, indah betul. Nah, gimana ya, saya ingin mengatakan kepada penonton setia saya ini, kalau Anda mengatakan itu fitnah atau kata-kata hina, Anda harus melihat kembali mengapa ada perkataan-perkataan itu. Sekarang saya tidak mengatakan ini sebagai hukum aksi reaksi ya, seperti dalam ilmu fisika, enggak. Mengapa disebut Malaidesh? Karena faktanya adalah banyak orang Bangladesh di Malaysia. Itu fakta. Negara Anda dulu namanya Malaya. Dan itu sudah betul. Kalau kita lihat seperti Italia. Ada lagi kalau nama negara adanya stan itu kan. Tajikistan, Uzbekistan, Pakistan. Nah, itu juga menunjukkan tanah. Jadi kalau Uzbekistan, yaitu berarti tanahnya orang Uzbek. Tajikistan, berarti itu tanahnya orang Tajik. Kemudian ada lagi yang namanya Desh. Desh itu juga artinya tanah. Seperti Bangladesh. Jadi tanahnya orang Bangla. Kenapa disebut Malaidesh? Malaya dengan Malaidesh itu mempunyai definisi yang sama, yaitu tanahnya orang Melayu. Kemudian Malaysia, maksudnya malas, sudah menjadi rahasia umum mengapa ada banyak pekerja asing yang mengerjakan pekerjaan kasar di Malaysia. Karena Anda terlalu gengsi untuk mengerjakan pekerjaan rendah itu. Jadi Anda sanggup untuk menjadi penganggur ketimbang menjadi pekerja yang rendahan itu, dan Anda sanggup menerima orang asing untuk bekerja di negara Anda untuk mengerjakan hal-hal yang rendah itu. Ada makna yang tersembunyi kan di belakang itu, kalau bukan malas namanya. Kemudian ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Dan itu adalah sesuai dengan survei yang dilakukan oleh Prudential, bahkan yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan Malaysia, di mana 1 dari 3 warga Malaysia itu mengalami gangguan jiwa. Gangguan jiwa bukan berarti dia harus gila, enggak gitu. Gangguan jiwa itu bisa depresi, merasa tertekan, stres, dan itu bisa tercermin ketika Malaysia menerapkan MCO, Movement Control Order, di mana orang di lockdown semua, dan banyak orang dengan menghilangkan nyawa mereka sendiri dengan cara ya menggantung diri di jembatan penyeberangan, terjun dari lantai tertentu ke tanah. Nah, itu kan apa? Itu artinya orang dengan gangguan jiwa, ya, depresi, stres. Kalau disebut ODGJ ya itu berdasarkan survei yang dilakukan oleh Prudential dan Kementerian Kesehatan Anda sendiri. Jadi itu bukan fitnah. Kemudian AQ Rp15. Nah, mungkin Anda kurang update ya tentang mengapa ada cerita AQ Rp15 ini. Ini karena disebabkan, Anda masih ingat dong, waktu Persatuan Sepak Bola Anda ingin menaturalisasi beberapa pemain dari luar. Seperti Matsdale, Josh Brownhill, kemudian kemarin siapa? Siapa namanya yang dari Belanda itu, dan Anda dengan begitu yakinnya mengatakan, wah kita akan kedatangan pemain ini, pemain itu, dan dikatakan bahwa oh dia punya keturunan Malaysia, punya ini, punya itu. Ternyata apa? Website
yang mengatakan bahwa pemain-pemain ini punya keturunan Malaysia itu adalah website yang hoax. Begitu pemain ini mengatakan bahwa saya nggak punya keturunan Malaysia, saya nggak punya darah Malaysia, Anda terkejut, Anda kaget, dan loh kok bisa kan itu dikatakan bahwa dia punya keturunan Malaysia, Bapak. Ternyata apa? Karena informasi yang Anda terima itu dari salah satu website yang menyebarkan hoax. Dan untuk mengakses website itu, Anda harus membayar seharga 15 ringgit. Oleh karena itu, disebutkan bahwa AQ Anda itu harganya 15 ringgit. Karena percaya dengan berita-berita hoax, untuk membaca berita hoax itu, Anda harus membayar 15 ringgit. Jadi itu ceritanya. Jadi fitnahnya di mana? Kemudian dihajar dengan mari kita gas. Saya tahu Anda beberapa kali menuliskan, mari kita gas ini maksudnya apa? Ginilah ya, Anda itu tidak mengerti ucapan-ucapan bahasa gaul di Indonesia. Jadi saya sarankan Anda untuk membaca lebih banyak lagi apa yang dimaksud ketika rakyat Indonesia mengatakan, mari kita gas. Supaya Anda tidak berburuk sangka kepada saya ketika saya mengucapkan, mari kita gas. Kalau dalam bahasa di Alkitab, seek and ye shall find. Coba cari jawabannya dan Anda akan menemukannya. Kemudian Mas Dharma MT mengatakan, playing victim terus. Saya hanya menuliskan bahwa you're suddenly the bad person when you return the same energy other people give to you. Kamu itu menjadi orang yang jahat ketika kamu mengembalikan energi yang diberikan orang lain kepada kamu. Kemudian saya lanjutkan. Anda masih ingat warganet Malaysia mengatakan AQ78, Indon, Jawa itu hama, AQ gorila, beruk, serta semua kalimat-kalimat hinaan kepada Indonesia. Bahkan kalau saya mau, saya bisa memperlihatkan bahwa penonton setia saya ini pernah menuliskan beberapa kosakata itu. Jadi jangan Anda merasa sebagai korban kalau sebenarnya Anda juga pelaku. Nah, kalau teman-teman perhatikan ya, di dalam video saya ini ketika saya memberikan narasi saya tidak menggunakan kosakata yang berkonotasi menghina kepada Malaysia. Saya tidak menyebutkan Maledes, saya tidak menyebutkan AQ 15 ringgit, tidak. Tetapi kalau di kolom komentar, saya menyebutkan itu, iya. Mengapa? Karena saya membalas apa yang dituliskan oleh warganet Malaysia. Ketika warganet Malaysia menuliskan di dalam kolom komentar itu AQ78, saya akan membalas dengan AQ 15 ringgit. Jadi saya berbicara kepada orang itu saja. Lu jual, gua beli. Tetapi dalam video yang saya terangkan secara umum, saya tidak mengatakan itu. Karena apa? Karena saya yakin ada orang-orang Malaysia yang masih bisa berpikir waras, walaupun itu adalah sebuah keanehan, sebuah anomali. Seperti dalam video yang saya sebutkan sebelumnya, ada salah satu warganet Malaysia yang meminta maaf atas komentar-komentar dari warganet Malaysia yang di luar batas kesopanan dan sebagainya. Dan menurut saya, warganet Malaysia ini adalah sebuah anomali, dan kita harus menghargai beliau. Dan kita harus menganggap bahwa tidak semua orang Malaysia suka mencaci maki. Itu yang ingin saya jelaskan mengapa saya tidak menyebutkan nama-nama yang seperti itu di dalam video saya ini. Walaupun saya tahu banyak warganet Indonesia meminta saya untuk mengatakan itu, tapi maaf, saya tidak bisa mengatakan itu. Tetapi kalau ada warganet Malaysia yang menuliskan di kolom komentar, maka ya itu tadi, lu jual, gua beli. Bahkan saya pernah mengatakan di dalam video saya sebelumnya, Anda sopan, saya segan. Anda kurang ajar, saya bisa jadi bajingan. Penonton setia saya ini mengatakan, bukan saya, it's not me. Saya bercakap yang baik-baik saja. Saya cuma mengkoreksi tuduhan-tuduhan yang tidak benar, itu saja. Saya mempunyai screenshot dari komentar Anda, di mana ketika ada warganet Indonesia mengatakan bahwa kamus bahasa Anda itu meminjam banyak kosakata dari bahasa Indonesia. Dan apa yang Anda tulis? Apakah Anda yakin dengan jawaban Anda itu? Dengan tuduhan yang menuduh warganet Indonesia itu sebagai fitnah. Saya tahu Anda ingin membela kamus Anda. Saya mengerti. Tapi Anda seorang ilmuwan. Anda seorang mantan dosen. Anda juga harus bisa berpikir objektif.
Kenapa saya mengatakan begini? Karena faktanya adalah di dalam pengantar Kamus Bahasa Anda edisi pertama tahun 1970 itu jelas-jelas tertulis bahwa Anda mengambil kosakata dari bahasa Indonesia untuk menambah perbendaharaan kosakata di dalam kamus Anda yang miskin itu. Itu adalah fakta. Nah, terus si penonton setia saya ini mengatakan kepada Mas Dharma MT, ya kami difitnah dengan segala macam narasi karut-marut. Kemudian Mas Dharma MT mengatakan, difitnah memang dengan narasi seperti apa? Ayolah, katanya Anda mantan dosen, Anda pasti bisa dong menjelaskan dengan logika dan akal sehat. Nah, itu sebenarnya yang saya harapkan dari Anda. Karena Anda mempunyai latar belakang ilmiah. Jadi, saya berharap kita bisa berbicara dengan argumentasi yang sehat. Tidak lantas karena Anda tidak menyukai dengan fakta yang saya katakan, lantas Anda mengatakan itu fitnah, karut-marut. Itu juga tidak bagus dari segi ilmiah, kan? Kecuali Anda memang sudah ingin menanggalkan metode-metode ilmiah itu. Itu hak Anda, ya. Saya hargai itu. Tapi kalau Anda ingin menanggalkan sisi-sisi ilmiah, ya Anda siap-siap aja untuk mendengar pernyataan-pernyataan yang tidak ilmiah. Begitu. Itu konsekuensinya. Gitu. Karena saya capek ya. Saya tulis, a narcissist wants to convince you that your reaction to their action are the problem. When in fact, without their action, there would be no reactions. Yang dimana kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, seorang yang narsis itu ingin meyakinkan kamu bahwa reaksimu kepada aksinya mereka itu adalah masalah. Di mana teman-teman warganet Indonesia mengatakan Malaides, Malaysia, IQ 15 ringgit, kemudian ODGJ. Itu tuh dianggap itu sebagai masalah oleh warganet Malaysia. Padahal yang sebenarnya tanpa aksi yang dilakukan oleh warganet Malaysia dengan mengatakan apa? IQ 78, Beruk, Jawa Hama, dan semua isi kebun binatang. Itu adalah aksi mereka. Tapi begitu kita bereaksi, mereka mengatakan, wah orang Indonesia ini memang tak punya sopan santun, tak punya adab, tak punya etika. Begitu kan ya? Ini hukum fisika. Gitu. Jadi aksi reaksi aja ini. Jadi kalau dalam hukum fisika kan kita tahu, begitu ada aksi akan ada reaksi. Kalau kalian melakukan aksi dan mengharapkan tidak ada reaksi dari warganet Indonesia, maka sebenarnya kalian sedang berada di dalam ruang hampa. Atau kalau dalam bahasa pepatahnya, kayak katak dalam sumur. Nah, ini ada yang masih dalam berpikiran wahamnya, masih nanya, apa itu ngabuburit? Bagi Malaysia lucah. Ya, bagi Malaysia itu yang lucah itu burit, bukan ngabuburit. Lu ngerti nggak arti ngabuburit? Nah, kalau nggak ngerti, ya udah lihat video-video saya lah. Capek neranginnya. Nah, ini dari Arois Mahmudi. Senator Malai mulai sadar kata serumpun sudah ada penolakan sehingga mengubahnya dengan Nusantara dengan maksud hak bersama, hak Nusantara. Dari sini kita belajar, mau senator, mau profesor, menggunakan serumpun maupun Nusantara adalah cara halus mereka mengklaim semua budaya, makanan, sampai bahasa sebagai hak bersama. Betul? Tujuan akhirnya ke sana. Muke gile, orang Betawi bilang. Tapi mau dikatakan bagaimana mereka punya anugerah luar biasa dari Allah dengan ketebalan kulit muka di atas rata-rata penduduk bumi. Menghina Indonesia dan rakyatnya, tetapi banyak menjajah, ingin mengambil semua milik budaya, makanan, dan bahasa. Seringkali kita dengar Indonesia, khususnya Jawa, dikatain hama. Tapi setelah saya pikir-pikir, mereka tidak sedang menghina kita, Indonesia, tetapi menghina diri mereka sendiri. Bukankah hama itu harimau Melaya? Oh ya Pak D, kata hama ini apakah ada di kamus bahasa Indonesia versi Malaysia? Kata itu adalah hama. Hama, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah hewan yang mengganggu produksi pertanian seperti babi hutan, tupai, tikus, dan terutama serangga. Kedua, benih penyakit. Ketiga, biang keladi kerusakan atau perusak. Nah, hama di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia itu adalah kutu pada ayam. Kemudian penyakit tumbuh-tumbuhan. Kemudian penyakit, hama penyakit berarti kuman penyakit, berarti kuman, hama itu kuman ya. Kemudian sesuatu yang sangat kecil atau sedikit, itu definisi hama menurut Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia. Terdapat perbedaan definisi ya. Hama di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia itu hanya berkaitan pada yang kecil-kecil. Kutu, penyakit tumbuh-tumbuhan, kuman. Sedangkan hama
Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah bisa juga dalam bentuk hewan. Jadi hewan yang mengganggu produksi pertanian. Babi hutan, tupai, tikus, terutama serangga, itu disebut hama. Benih penyakit. Benih penyakit berarti sama nih definisinya dengan Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia tadi. Benih penyakit kan yang kecil-kecil itu. Kemudian hama juga bisa didefinisikan sebagai biang keladi kerusakan atau perusak. Saya udah jawab ya, bahwa hama itu ada. Kemudian dari pejantan tangguh. Intinya, Maledes itu sangat alergi menyebut berasal dari Indonesia. Mereka ingin mengecilkan Indonesia yang besar dan membesar-besarkan Maledes yang kecil. Makanya mereka jadi bangsa waham. Betul, karena tidak sesuai dengan fakta, sejarah, tidak sesuai dengan kenyataan. Gitu. Nah, mereka berusaha itu untuk mengatakan bahwa ini gua bener ini, lu salah. Gitu. Tapi fakta sejarah menyatakan tidak. Sehingga sampai berani mengklaim Nabi Ibrahim lah, Nabi Adam lah, bahkan besinya itu, pedang Rasulullah itu katanya dari tanah Melayu lah. Ya, itu semua sindrom gitu, sindrom megalomania gitu. Kemudian dari Chang Anton. Saya belum terlalu lama menyimak kanal ini, tapi sudah beberapa kali berkomentar, tapi saya tidak tahu apakah hal-hal yang saya tanyakan ini sudah pernah dibahas atau belum. Oke, ini saya baru pertama kali baca ya, Mas Chang Anton. Dalam menyusun kamus, terutama kamus bahasa, apakah tidak ada pengujian terhadap isu dan segala keterangannya? Setahu saya, untuk menulis buku itu, penulis bertanggung jawab atas isi buku. Jika kamus, maka isi, arti, dan keterangan harusnya sudah teruji sehingga tidak berbenturan dengan kamus bahasa lain. Maaf jika pernyataan saya salah. Nah, Mas Chang Anton, saya pernah bahas ya di dalam video saya sebelum-sebelumnya, saya nggak ingat episode berapa, itu saya mengatakan bahwa fenomena ketidakkonsistenan kosakata yang ada di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia itu sangat jelas terlihat. Dan saya bisa katakan bahwa penyebabnya apa? Penyebabnya adalah jurang pemisah yang lebar antara pengguna bahasa dengan yang menyusun kamus itu sendiri. Jadi tidak nyambung, sehingga yang menyusunnya udah ngomong sampai ke angkasa, yang pengguna bahasa masih di bumi gitu. Itu pertama penyebabnya. Kedua, nah itu tidak ada quality control, tidak ada QC-nya, tidak ada yang Mas Chang Anton sebutkan atau saya menyebutkan dalam istilah yang sederhana cek dan recheck. Itu tidak dilakukan. Sehingga dalam video-video saya sebelumnya kita bisa menemukan bahwa kosakata yang katanya itu berasal dari bahasa Indonesia atau Indonesia Belanda atau Jawa, tapi ternyata kalau kita rujuk kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia, kosakata itu tidak ada, atau kosakata itu berubah asal. Jadi kalau misalkan dituliskan di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia ini adalah dari Jakarta, tapi ternyata yang di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu dari Jawa. Nah, siapa sih yang lebih mengerti Jakarta atau Jawa itu? Pasti Indonesia dong, bukan Malaysia. Apakah itu disengaja? Mula-mula saya berpikir itu mungkin tidak disengaja. Tapi kalau saya melihat pola-polanya, itu disengaja. Mengapa? Saya hanya bisa berhipotesa itu untuk mengaburkan asal-muasal kosakatanya dari mana. Nah, ini dari Era-Era. Salam makan sahur, Pak D. Pak D, tolong bahasa perkataan rewang yang selalu digunakan oleh sebagian masyarakat Malay bagian selatan. Terima kasih, Pak D, dan teruskan, Pak D, saya tunggu video-video selanjutnya. Mari kita bicara kosakata rewang. Rewang di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu langsung mempunyai kosakata turunan merewang, itu adalah oleng tentang perahu, tidak tetap, selalu berpindah-pindah. Kemudian rewang kedua yaitu merawak, merambang, mengawur. Jadi kalau dalam bahasa Inggris ini merewang itu mungkin random ya. Tembakannya merewang, jadi tembakannya merawak, merambang, tembakan rambang gitu ya. Itu saja definisi rewang di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tapi karena saya mempunyai latar belakang Jawa, saya tahu di dalam bahasa Jawa ada kosakata rewang. Apa definisi kosakata rewang? Membantu atau gotong royong. Secara khusus, rewang sering merujuk pada kegiatan membantu tetangga yang sedang mengadakan acara besar seperti pernikahan atau hajatan lainnya. Kegiatan ini biasanya melibatkan banyak orang yang bekerja bersama-sama untuk mempersiapkan dan melaksanakan acara tersebut. Kegiatan rewang ini sangat kental dengan budaya gotong royong yang ada di masyarakat Jawa. Jadi, rewang adalah kegiatan saling membantu antar warga masyarakat tanpa mengharap imbalan. Intinya, rewang adalah bentuk kebersamaan dan solidaritas sosial yang kuat dalam masyarakat Jawa. Itu.
Jadi saya ingat kalau dulu waktu saya kecil-kecil dulu, kalau kita ada mau hajatan, perkawinan, atau sunatan gitu ya, itu tetangga-tetangga itu datang ke rumah, itu bantu nyiapin masak, apa semua. Itu yang kita sebut rewang. Nah, sekarang mari kita lihat apa definisi kosakata rewang di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia. Definisi pertama, dituliskan rewang 1. Merewang, tidak tetap atau selalu berubah-ubah tempat pikiran dan lain-lain. Sama nggak definisinya dengan kosakata di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia? Sama kan? Definisi kedua, merewang, merambang, merawak. Sama kan? Dengan apa yang tertulis di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia? Jadi dua definisi pertama ini mengambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Definisi ketiga, rewang, gotong royong sebagai persiapan menjayakan sesuatu majelis, terutama majelis kenduri perkawinan. Sama kan dengan yang dimaksud dalam bahasa Jawa tadi? Pertanyaan saya, di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia ini, rewang ini adalah kosakata natif. Tidak dituliskan ini berasal dari bahasa Jawa. Apakah kosakata rewang itu luas digunakan di Malaysia dan dimengerti oleh seluruh rakyat Malaysia? Saya meragukan itu. Oleh karena itu, tulisan dari era-era tadi yang mengatakan bahwa kosakata rewang itu sebagian besar Malay bagian selatan. Itu bagian Johor. Di mana Johor itu banyak orang Jawa. Jadi rewang itu adalah kosakata bahasa Jawa, bukan kosakata natif bahasa Melayu Malaysia. Itu pertama. Yang kedua, ini juga membuktikan bahwa Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia itu lebih Jawa ketimbang Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kenapa? Kosakata rewang di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu tidak menyatakan gotong royong tadi yang dimengerti oleh masyarakat Jawa. Apakah Kamus Besar Bahasa Indonesia merusak bahasa Melayu karena banyak mengadopsi bahasa Jawa? Siapa yang sebenarnya lebih banyak mengadopsi bahasa Jawa ke dalam kamusnya? Siapa sebenarnya yang merusak bahasa Melayu? Nah, ini yang terakhir. Salam kenal Mas, saya dari Bandung, Jawa Barat. Kumaha, damang? Ikut nonton dan salam kenal juga untuk warga net Maledes. Untuk yang membaca ini tolong ya. Halo Halo Bandung itu milik Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Jadi jika mau diklaim alias dicuri, kenapa nggak Halo Halo Maledes aja? Mungkin kedengarannya aneh. Ini gara-gara apa? Kita tahu kan, di Indonesia itu banyak lagu-lagu perjuangan ya. Salah satunya itu Halo Halo Bandung. Di mana Halo Halo Bandung itu memperingati semangat kita mempertahankan bumi Indonesia itu dari serangan penjajah. Nah, kan kita tahu tuh ya, di lagu Halo Halo Bandung itu, Halo Halo Bandung, ibu kota periangan, gitu kan. Nah, di YouTube itu ada lagu yang tempo, iramanya itu persis sama. Saya bisa katakan 100% sama dengan yang ada di dalam lagu Halo Halo Bandung. Tapi judul lagunya apa? Halo Kuala Lumpur. Aduh, bisa nggak kreatif dikit? Jika video ini informatif, jangan lupa jempolnya dan komentarnya. Dan untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Sehat walafiat selalu. Dadah!